Corak kehidupan dan budaya masyarakat praaksara. Yang pertama ada pola hunian masyarakat praaksara. Di sini terdapat letak dan faktor pola hunian. Pola hunian adalah tempat tinggal atau tempat menetap manusia purba atau masyarakat praaksara. Lokasi pola hunian yang pertama, daerah yang berdekatan dengan sumber air, misal di dekat sungai, danau, dan pantai. Yang kedua, berada di alam terbuka, artinya daerah tersebut banyak menyerap sinar matahari. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Faktor pendukung yang berupa kondisi lingkungan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat praaksara yaitu adanya tempat berteduh dan kondisi tanah yang tidak terlalu lembab sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas. Yang kedua, tersedianya sumber makanan yang cukup baik berupa flora fauna dan faktor-faktor yang memberikan kemudahan di dalam cara-cara memperolehnya. Yang ketiga, adanya faktor-faktor berupa elemen tambahan, misalnya adanya binatang laut atau binatang air. B. Bentuk-bentuk pola hunian. Pada dasarnya, pola hunian masyarakat praaksara terdiri atas dua bentuk, yaitu pola hunian nomaden dan pola hunian sedenter. Pola hunian nomaden adalah pola hidup di mana manusia purba pada saat itu hidupnya berpindah-pindah atau menjelajah dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil dengan mobilitas tinggi di suatu tempat. Timbulnya pola hunian nomaden dikarenakan manusia belum memiliki kemampuan untuk menaklukkan alam, sehingga kehidupan mereka tergantung sepenuhnya kepada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Ciri-ciri pola hunian nomaden yang pertama ada manusia pendukung. Manusia pendukung pola hunian nomaden adalah jenis manusia purba Meganthropus dan Pithecanthropus. Yang kedua ada lokasi pola hunian. Lokasi yang dijadikan pola hunian nomaden umumnya lingkungan yang dekat dengan sumber air, seperti dekat sungai, danau, termasuk tepi pantai. Yang ketiga ada bentuk pola hunian. Mereka hidup di bawah pohon-pohon besar dengan cara membuat atap dan sekat dari daun-daunan sebagai tempat istirahat. Yang keempat, mata pencaharian. Pola hunian pada dasarnya berkaitan erat dengan sistem mata pencaharian hidup yang dilakukan. Ciri mata pencaharian hidup manusia pendukung pola hunian nomaden adalah 1. Hidup dari berburu dan meramau atau mengumpulkan makanan. 2. Kegiatan mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk jadikan bahan makanan. Yang kedua ada pola hunian sedenter. Pola hunian sedenter adalah pola hidup menetap, yaitu pola kehidupan di mana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Manusia mulai mengenal pola hunian sedenter semenjak masa Mesolitikum atau Batu Tengah atau pada masa berburu dan meramau tingkat lanjut. Ciri-ciri pola hunian sedenter. Manusia pendukung pola hunian sedenter adalah jenis manusia Homo sapiens atau Homo soloensis dan Homo wackensis, dan semakin berkembang setelah Homo wackensis menurunkan bangsa Melanesoid atau datangnya bangsa Melanesoid dari Asia daratan. Untuk lokasi pola hunian sedenter berada di daerah pedalaman yang dekat dengan sumber air seperti dekat sungai dan danau dan di daerah pantai. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman, pola huniannya berbentuk gua-gua atau Abri-Sosroch dan ceruh peneduh, misal Gua Lawa Sampung Ponorogo. Bagi mereka yang tinggal di tepi pantai, mereka membuat rumah panggung atau rumah di atas pohon. Terbukti dengan diketemukannya bukti kerang dan siput yang telah membatu di pantai timur Sumatera. Bukit karang ini memanjang dari Langsa di Aceh sampai Medan.
Pola hunian sedanter baik berbentuk gua-gua dan ceruk penenduk maupun dalam bentuk rumah panggung atau rumah di atas pohon sifatnya hanya sementara, sewaktu-waktu bisa ditinggalkan setelah persediaan makanan mereka sudah habis. Ciri mata pencaharian hidup manusia pendukung pola hunian sedanter adalah yang pertama, hidup dengan mengumpulkan makanan, tetapi sudah mulai berhuma, artinya bercocok tanah dengan sistem ladang berpindah. Yang kedua, kegiatan mereka bukan hanya mengumpulkan makanan, tetapi mulai mencoba memproduksi makanan dengan cara menanaminya. Oke, yang kedua, sekarang kita membahas keterkaitan pola hunian dengan sistem kepercayaan. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan tentang kehidupan setelah mati. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa pada masa Mesolitikum atau Batu Tengah atau pada masa berburu dan meramau tingkat lanjut atau masa pola hunian sedanter, manusia praaksara sudah mulai mengenal sistem kepercayaan tentang kehidupan setelah mati. Kepercayaan mereka tentang kehidupan setelah mati yaitu yang pertama, mereka yang mati dianggap pergi ke suatu tempat yang disebut dunia hyang. Oleh karena itu, para kerabatnya menyiapkan tempat atau kuburan dan bekal kubur yang dibawa. Yang kedua, mereka yang mati dianggap tetap hidup tetapi tempatnya berada di dunia hyang. Oleh karena itu, tulang belulang orang yang sudah mati nantinya dicat merah sebagai lambang kehidupan. Bukti tentang adanya kepercayaan tentang kehidupan setelah mati dapat diketahui dengan temuan tulang belulang manusia di Gua Lawa Sampung Ponorogo dan temuan tulang belulang di Kyoken Modiger di pantai timur Sumatera. B. Sistem penguburan. Ada dua cara sistem penguburan masyarakat praaksara. Yang pertama, sistem penguburan langsung, yaitu sistem penguburan di mana mayat ditanam secara langsung ke dalam tanah. Yang kedua, sistem penguburan tidak langsung, yaitu sistem penguburan di mana mayat ditempatkan dalam wadah tertentu seperti gerabah, sarkofagus, dan lain-lain. Perkembangan sistem penguburan masyarakat praaksara yaitu dimulai dari zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Perundagian. Pemujaan roh nenek moyang. Pemujaan terhadap roh nenek moyang mulai muncul pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam. Masyarakat praaksara percaya bahwa pemuka masyarakat atau pemuka agama setelah mereka meninggal harus tetap dihormati karena mereka masih bisa dimintai petunjuk dan melindungi anak cucunya. Untuk menghormati pemuka masyarakat atau pemuka agama yang telah meninggal, mereka membangun tempat pemujaan yang disebut menhir dan punden berunda-unda yang terbuat dari batu-batu besar. Tujuannya adalah untuk memuji roh nenek moyang. Sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang dikenal dengan animisme. Selain animisme, muncul juga kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Selain kepercayaan animisme dan dinamisme, dalam perkembangannya mereka juga memiliki kepercayaan yang berkaitan dengan mata pencaharian hidup mereka. Misalnya, ada upacara khusus pada penguasa pantai bagi yang bertempat tinggal di pinggir pantai, dan upacara khusus pada penguasa pertanian bagi yang tinggal di pedalaman. Perkembangan teknologi dan budaya masyarakat praaksara antara batu dan tulang. Peralatan batu dan tulang mulai dikenal oleh masyarakat praaksara sejak zaman Paleolitikum atau batu tua. Cirinya adalah bentuknya masih sangat sederhana, hasil buatannya masih kasar dan belum diupam atau diasah. Atas dasar tempat penemuannya, para ahli membagi teknologi pada zaman Paleolitikum menjadi dua jenis kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan atau Gunung Pacitan dan kebudayaan Ngandong atau Ngandong Gora. Antara pantai dan gua,
Perkembangan kebudayaan pantai dan kebudayaan gua mulai dikenal oleh manusia praaksara sejak zaman Mesolitikum atau Batu Tengah. Cirinya adalah bentuknya masih sangat sederhana, hasil buatannya masih kasar, tetapi ada pula yang mulai dihaluskan. Atas dasar tempat penemuannya, para ahli membagi teknologi pada zaman Mesolitikum menjadi dua jenis kebudayaan atas dasar lingkungan tempat tinggal, yaitu kebudayaan Kyokemondinger dan kebudayaan Apri-Sosroch. Kebudayaan Apri-Sosroch dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Sampung Ponorogo dan kebudayaan Toala Sulawesi Selatan. Perkembangan teknologi pada zaman Neolitikum. 1. Revolusi kebudayaan. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum yang didukung oleh manusia purba Homo sapiens. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia dalam dua hal, yaitu pola hidup food gathering atau mengumpulkan makanan digantikan dengan pola food producing atau menghasilkan makanan. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Pola hidup nomaden atau berpindah-pindah digantikan oleh hidup sedenter atau menetap. Hasil-hasil kebudayaan Neolitikum. Berdasarkan alat-alat yang dihasilkan, maka zaman Neolitikum dibedakan atas 3 jenis kebudayaan, yaitu kebudayaan kapak persegi, kebudayaan kapak lonjong, dan kebudayaan gerabah. Perkembangan teknologi zaman logam. Kebudayaan logam dibawa oleh bangsa Melayu muda. Pembabakan zaman logam dibedakan atas 3 kebudayaan, yaitu kebudayaan tembaga, kebudayaan perunggu, dan kebudayaan besi. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang terpenting adalah nekara perunggu, bejana perunggu, moko, kapak corong atau kapak sepatu, candrasa, perhiasan perunggu, dan arca-arca perunggu. Teknologi mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologis, penemuan api diperkirakan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Pertama kali api dikenal adalah pada zaman purba yang secara tidak sengaja mereka melihat petir, yaitu cahaya panas di langit yang menyambar pohon-pohon di sekitarnya sehingga api itu muncul membakar pohon-pohon itu. Sejak itu manusia purba mulai berusaha untuk membuat api demi inovasi kehidupannya. Ada 2 cara yang dilakukan oleh manusia purba untuk membuat api, yaitu 1. Menggosokkan batu dengan batu, 2. Menggosokkan kayu dengan kayu. Api bagi manusia praaksara memiliki fungsi 1. Untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin, untuk keperluan memasak makanan, sebagai senjata untuk menghalau serangan binatang buas, sebagai sumber penerangan, sebagai sarana untuk menaklukkan alam. Misalnya, membuka hutan dengan cara menebang, kemudian membakarnya dan menanaminya.